Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas anggaran produksi. Dalam kegiatan produksi, kebijakan persediaan perlu dipertimbangkan. Antara lain persediaan produk, persediaan minimal, dan persediaan barang jadi yang direncanakan. Untuk yang pertama kita akan mengenal apa itu persediaan produk. Jadi terdiri dari persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Untuk persediaan barang jadi, itu kategori yang pertama yang dapat dijual setiap saat atau aktiva lancar. Kemudian persediaan minimal yang bersifat pemanen, atau dalam hal ini sering disebut aktiva tidak lancar. Kemudian untuk persediaan minimal itu tergantung pada pertama sifat penyesuaian schedule produksi dengan pesanan ekstra. Jadi kalau penyesuaiannya mudah, maka persediaan minimal kecil saja. Dan kedua, sifat persaingan industri. Kalau cepat melayani pesanan atau sering mendapat pesanan, maka perlu persediaan minimal besar. Dan yang ketiga, tergantung pada hubungan carrying cost dengan stock out cost. Kalau carrying cost-nya itu lebih kecil daripada stock out cost, maka perlu persediaan besar. Carrying cost berubah sesuai besarnya persediaan. Besar carrying cost didasarkan rata-rata persediaan dalam prosentase, dan yang termasuk carrying cost adalah sewa gudang, pemeliharaan persediaan, asuransi, dan lain-lain. Dan yang termasuk stock out cost adalah hilangnya kesempatan untuk mendapat untung. Untuk persediaan barang jadi yang direncanakan, yaitu persediaan barang jadi yang akan datang, termasuk aktiva lancar, besarnya ditentukan dengan menentukan TPP atau tingkat perputaran persediaan barang jadi. Di sini untuk biaya pabrik itu adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku sendiri itu terdiri dari pembelian bahan baku ditambah persediaan bahan baku awal dikurangi persediaan bahan baku akhir. Sedangkan HPPS atau harga pokok produk selesai dibuat periode ini dibagi dengan RPDP atau rata-rata persediaan barang dalam proses. Jadi itu adalah rumus untuk mencari TPP barang dalam proses. Jadi barang dalam proses itu rumusnya HPPS per RPDP, atau dengan kata lain harga pokok produk selesai dibuat periode ini dibagi rata-rata persediaan barang dalam proses. Nah, sedangkan HPPS sendiri itu terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Dan untuk RPDP itu adalah terdiri dari persediaan barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Nah, kemudian untuk kita mencari TPP barang jadi, ya. Untuk mencari TPP barang jadi,
atau tingkat perputaran persediaan barang jadi, itu rumusnya HPP dibagi RPBJ. Jadi di sini HPP atau harga pokok penjualan terdiri dari HPPS ditambah persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir. Sedangkan RPBJ adalah rata-rata persediaan barang jadi. Ini terdiri dari persediaan barang jadi awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, setelah kita mencari TPP barang jadi, maka kita bisa mencari PBJ. Ya, BJ ini persediaan barang jadi akhir, sedangkan PBDPX adalah persediaan barang dalam proses akhir. Persediaan bahan baku awal berasal dari neraca yang lalu. Data penjualan berasal dari anggaran penjualan Departemen Pemasaran. Kemudian harga pokok produk per unit berasal dari harga pokok standar. Dan untuk menentukan persediaan akhir barang jadi dan barang dalam proses, maka harus ditentukan persediaan akhir yang direncanakan dengan menentukan tingkat perputaran persediaan terlebih dulu. Kemudian kita mencari persediaan barang jadi akhir atau PBJX. Jadi J per TPPBJ dikali 2 min PBJA. Di J adalah jualan atau unit dibagi tingkat perputaran persediaan barang jadi dikali 2 dikurangi persediaan barang jadi awal. Sedangkan untuk mencari persediaan barang dalam proses akhir adalah harga pokok produk selesai dibagi dengan tingkat perputaran barang dalam proses dikali 2 dikurangi persediaan barang dalam proses awal. Kalau unit persediaan barang jadi awal sama dengan akhir, maka unit barang yang akan diproduksi sama dengan unit yang akan dijual. Dan kalau unit persediaan barang jadi awal sama dengan unit persediaan barang jadi akhir, kemudian unit persediaan barang dalam proses awal sama dengan unit persediaan barang dalam proses akhir, maka unit produk masuk proses produksi sama dengan unit yang dijual. Kemudian 3 cara menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah dengan mengutamakan stabilitas produksi, yaitu dalam menyusun anggaran produksi, tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi atau berubah, dengan syarat persediaan awal dan akhir sesuai dengan rencana semula, dan pola produksi konstan atau stabil. Dan yang kedua, dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Jadi yang pertama, rencana persediaan konstan atau stabil artinya persediaan awal sama dengan persediaan akhir dan tingkat produksi dibiarkan berfluktuasi atau berubah. Kemudian persediaan awal tidak sama dengan persediaan akhir. Bila selisih dibagi 3 hasilnya bulat, maka masing-masing dialokasikan dengan tambahan yang sama. Untuk produksi lebih dari satu jenis produk, maka bila persediaan awal lebih kecil dari persediaan akhir, maka persediaan awal ditambah dengan selisih yang dibagi 3 tadi. Dan jika persediaan awal lebih besar dari persediaan akhir, maka persediaan awal dikurangi dengan selisih yang dibagi 3 tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengutamakan stabilitas produksi dengan stabilitas persediaan.
Kalau tingkat produksi stabil, maka tingkat persediaan berubah. Dan kalau tingkat persediaan stabil, maka tingkat produksi berubah. Biasanya dengan menggunakan istilah minimal dan maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perusahaan kecap asli, anggaran penjualan tahun berakhir 31 Desember 2019. Jadi ini ada triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Kemudian ada jenis kecap sedang, kecap manis, kecap asin. Jadi ada 3. Jadi ini datanya dari triwulan 1 untuk area Banjarmasin itu 14. Kemudian M itu Martapura. Jadi ini untuk daerah Banjarmasin dan Martapura. Dari 3 jenis kecap sedang, manis, dan asin. Jadi untuk 4 triwulan ini totalnya adalah 182, baik dari daerah Banjarmasin maupun Martapura. Kemudian untuk taksiran persediaan barang jadi awal dan persediaan barang jadi akhir tahun 2019. Jadi untuk kecap sedang persediaan awalnya 4, persediaan akhir 7, kecap manis 3, persediaan akhirnya 3 sama. Untuk kecap asin persediaan awalnya 3, persediaan akhir 5. Jadi jumlah persediaan awal 10 dan persediaan akhir 15. Kemudian untuk asumsi tidak terdapat persediaan barang dalam proses awal dan akhir. Kemudian kita diminta membuat anggaran produksi. Yang pertama dengan mengutamakan stabilitas produksi, yang B stabilitas persediaan, dan C adalah kombinasi dari A dan B. Yang pertama adalah dengan cara mengutamakan stabilitas produksi. Jadi penjualan 2019 itu 182. Kemudian persediaan barang jadi akhir 15 ditambahkan. Jadi totalnya 197. Itu untuk produk siap dijual. Sedangkan persediaan awal barang jadi 10. Jadi dikurangi 10 menjadi 187. Jadi barang jadi yang diproduksi senilai 187. Berarti per triwulan 187 dibagi 4 sama dengan 46,75. Agar tidak ada koma, maka dijadikan 40 botol. Berarti 4 kali 40 sama dengan 160. Padahal 187 berarti ada selisih 27. Karena itu dialokasikan pada tingkat penjualan tertinggi, yaitu triwulan 2, 3, 4. Masing-masing 27 dibagi 3 sama dengan 9. Sehingga triwulan 2 sama dengan 40 plus 9. Sama dengan 49. Kemudian triwulan 3 sama ya, 40 plus 9 sama dengan 49, dan triwulan 4 40 plus 9 jadi 49. Jadi triwulan 1 itu 40, triwulan 2 49, triwulan 3 49, triwulan 4 49. Jadi total produksi ada 49. Nah, ini kalau dibuat tabel anggaran produksi tahun berakhir 31 Desember 2019 dalam botol. Kita lihat ya, ada yang diberikan warna kuning, pink, hijau, dan biru. Untuk cara bertahap, pertama isikan data penjualan.
Kemudian kedua, isikan persediaan akhir 4 berikut tahun dengan data yang sama. Untuk yang ketiga, isikan persediaan awal 1 berikut tahun dengan data yang sama. Keempat, isikan data produksi dari hasil hitungan per triwulan dan lengkapi kolom per tahun. Untuk yang kelima, cari kebutuhan dari triwulan 4. Sehingga bisa dicari persediaan awal 4 yang akan sama dengan persediaan akhir 3. Dan seterusnya. Atau cara nomor 5 bisa mulai dari triwulan 1. Kemudian untuk yang B adalah mengutamakan stabilitas persediaan. Dengan soal yang sama, maka perhitungannya adalah sebagai berikut dari kecap sedang, manis, dan asin. Persediaan awal 4, persediaan akhir 7, selisihnya 3. Dibagi 3 maka hasilnya 1. Kecap manis, persediaan awal 3, persediaan akhir 3, selisihnya 0. Dibagi 3 maka hasilnya 0. Persediaan awal kecap asin 3, persediaan akhirnya 5, ada selisih 2. 2 dibagi 3 sama dengan 0,67 atau sama dengan 1. Sehingga jumlahnya adalah persediaan awal 10, persediaan akhir 15, selisihnya 5. 5 dibagi 3 sama dengan 1,67 atau sama dengan 2. Kemudian untuk menambah persediaan awal penjualan tertinggi, kecuali 1 dan 4, karena ada rencana persediaan awal dan persediaan akhir. Maka kita lihat ya, tabelnya ada yang di stabilo hijau dan kuning. Kemudian cara bertahapnya, pertama, kalau persediaan awal lebih kecil dari persediaan akhir, maka yang ditambah persediaan awal. Jadi selisih yang dibagi 3 ditambah pada persediaan awal per triwulan kecuali persediaan awal 1. Ya, persediaan awal 1 tidak ditambah. Jadi hasilnya tetap. Ini yang di stabilo kuning ya. Kemudian yang kedua, kecap sedang masing-masing ditambah 1 pada persediaan awal. 1, 2, dan 3 dengan selisih dibagi 3. Ya, kita tambahkan masing-masing 1. Kemudian yang ketiga, kecap manis karena tambahannya adalah 0, maka tetap. Untuk kecap manisnya tetap. Dan cara bertahap yang keempat, kecap asin karena 0,67 sama dengan 1, maka masing-masing ditambah 1 pada persediaan awal. Kita lihat di kolom kecap asin. Jadi ditambahkan masing-masing 1. Kemudian kalau persediaan awal lebih besar daripada persediaan akhir, maka persediaan awal dikurangi. Sedangkan untuk C adalah mengutamakan kombinasi stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Jadi untuk penjualan 2019 total 182, persediaan barang jadi akhir 15, maka produk siap dijual 197. Dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 10. Jadi persediaan jadi yang diproduksi 187. Jadi produksi 187 dibagi 4 adalah 46,75. Misalkan 40, maka 40 kali 4 160. Selisihnya 27, kita bagi 3 sama dengan 9. Kalau misalnya dialokasikan
pada produksi triwulan 3, maka jadi 40 plus 9 itu sama dengan 49. Dan triwulan 4 maka jadi 40 plus 9 sama dengan 49. Artinya produksi stabil tapi persamaan awal berubah. Ya. Jadi untuk produksi triwulan 3 dan 4 itu kita buat stabil tapi persamaan awalnya yang kita rubah. Ya. Sehingga kita buat tabel seperti ini. Untuk selisih 9, kalau 9 dialokasikan ke produksi 3 dan 4, berarti 49, ya. 3 dan 4, jadi ada 49. Sehingga produksi stabil. Tapi persediaan awal berubah. Nah, persediaan awalnya jadi triwulan 1 10, triwulan 2 11, triwulan 3 11, triwulan 4 13. Dan kalau persediaan awal 2 dan 3, maka persediaan awal triwulan 2 dan 3 sama 11, maka tingkat produksinya yang akan berubah. Seperti itu. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dengan seksama. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.